warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Hukum Bisnis ingin mempresentasikan tentang konflik PT Kimia Farma. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zara Putri Cayanti dengan NPM 241101011016. Pasar modal memiliki peranan penting dalam perekonomian karena menjadi sarana investasi dan penggalangan dana bagi perusahaan. Salah satu prinsip utama dalam pasar modal adalah keterbukaan informasi yang bertujuan untuk memberikan transparansi kepada investor. Namun, kasus manipulasi laporan keuangan masih sering terjadi, seperti yang dialami oleh PT Kimia Farma Terbuka pada tahun 2002. PT Kimia Farma terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan dengan membesar-besarkan laba hingga 32 miliar. Kasus ini menjadi perhatian karena melanggar regulasi pasar modal dan merugikan investor. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dampak hukum terhadap perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangan, serta peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam mengawasi transparansi pasar modal. Perkenalkan, nama saya Syabita Salwazara, NPM saya 2411011017. Selanjutnya adalah dampak hukum. Jadi dari kasus PT Kimia Farma TBK 2002 yang menunjukkan dampak serius dari memanipulasi laporan keuangan di mana perusahaan mengelembungkan dana laba bersih sebesar 32,6 miliar. Akibatnya, Bapepam menjatuhkan sanksi denda sebesar 500 juta untuk perusahaan, 1 miliar untuk direksi lama, dan 100 juta untuk mitra audit HTM yang gagal mendeteksi kecurangan. Selain sanksi finansial, kasus ini merusak reputasi perusahaan, menurunkan kepercayaan karyawan, serta mengakibatkan ketidakstabilan finansial. Skandal ini menegaskan pentingnya transparansi dan kepatuhan regulasi pasar modal, serta mendorong OJK dan badan pengawas dalam memperketat pengawasan guna mencegah kejadian serupa. Berikutnya, pasal berapa dalam Undang-Undang Pasar Modal yang mengatur tentang keterbukaan informasi. Yang pertama adalah pasal 86, kewajiban bagi emiten, perusahaan publik, dan pihak tertentu untuk memberikan informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan kepada publik. Yang kedua, pasal 87, setiap informasi material yang dapat mempengaruhi harga efek harus diumumkan kepada publik secara transparan. Yang ketiga, pasal 88, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki kewenangan untuk meminta informasi tambahan dari emiten dan perusahaan publik guna memastikan transparansi. Yang terakhir ada pasal 89, menetapkan sanksi bagi pelanggaran kewajiban keterbukaan informasi, termasuk sanksi administratif berupa denda dan sanksi pidana jika terjadi pelanggaran berat. Nama saya Ramaida Alinsia dengan NPM 24510111009. Peran OJK dalam pengawasan transportasi laporan keuangan perusahaan publik itu yang pertama, mengawasi keterbukaan informasi. Yang kedua, memberikan sanksi kepada emiten yang melanggar aturan transparansi. Yang ketiga, mewajibkan audit independen. Dan yang terakhir, menetapkan regulasi tentang pelaporan keuangan berkala. Nah, kesimpulannya itu, PT Kimia Farma TBK pada tahun 2002 laporan keuangan serta menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam pasar modal. Kecurangan ini berujung pada sanksi finansial sehingga menurunkan kepercayaan para investor. OJK berperan dalam mengawasi transparansi laporan keuangan serta menetapkan regulasi untuk mencegah pelanggaran. Dengan pengawasan yang ketat, transparansi dapat meningkat sehingga stabilitas pasar modal tetap terjaga. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.